Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, alhamdulillah. Awal berdirinya Padepokan Jaga Satur atau Jaga Squad dari cabang Mojokerto yang punya atau pengampun ladernya Gus Imam Mahmudi atau Gus Im yang terkenal dengan perahu kanjengnya itu, sir roh yang sering di YouTube ada, channelnya pun banyak. Awal berdirinya Jaga Satur dulu hanya kumpulan teman-teman biasa ya, teman-teman spiritual yang hobi ilmu metafisika atau pengobatan atau campuran lah kok di sini. Perkumpulan dari satu guru ke guru yang lain. Terus dari banyak komunitas yang ngumpul di sini. Terus saya melalui perjalanan dari kepadepokan yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah maupun Jawa Barat ini terkumpul terus wadah satu yang meriki. Terus akhirnya saya kenal Gus Im. Waktu itu saya hanya lihat di YouTube. Saya sowan ke sana sekitar tahun 2011. Saya bertemu dengan beliau, guru mursyid saya gitu, Gus Im atau Gus Imam Mahmudi atau juga disebut Mbah Gimbal, terkenalnya di Trawulan Mojokerto. Akhirnya sering ngaji ke situ, terus atas izin dari beliau Gus Imam Mahmudi atau Gus Im itu, saya izin mendirikan Padepokan Jaga Satur, yaitu Jaga Sholat Kembang Bersatu. Ambil dari nama Padepokan Gus Im. Pun di situ tuh pesantrennya pesantren Siri Aladuni atau juga disebut Jagat Sholawat Siri Aladuni dari nama padepokan beliau Gus Imam Mahmudi. Akhirnya sering ngaji di situ, terus berkumpulnya banyak teman, banyak saudara yang dari padepokan yang lain, terus jadi satu di sini. Sering berkumpul, sering mengadakan acara tentang ilmu hikmah, tentang pengobatan, tentang macam-macam yang penting bersifat positif atau untuk tujuan yang baik. Untuk tujuan mendirikan padepokan ini agendanya apa? Untuk mendirikan padepokan ini tujuannya ya untuk berkumpulnya para spiritual Rembang yang ada di Rembang atau yang ada di sekitar Rembang atau yang di luar Rembang pun banyak sekali yang kesini Pak. Penting di sini tuh yang sukaro atau diskusi atau sarasean sama-sama untuk apa? Termasuk juga mementingkan kiprah di NU, Nahdlatul Ulama. Ya. Yang pesannya Abah Gus Im, terus ilmunya harus diamalkan dengan baik untuk pengobatan, untuk apa, tamu-tamu yang membutuhkan tentang pengobatan, tentang hal-hal yang bersifat baiklah pokoknya. Akhirnya atau banyak dari mulut ke mulut atau dari tiktok tular banyak berkumpul di sini. Ini pun sering mengadakan rukian, cara masal, cara perorangan, macam-macam. Tamu di sini itu banyak, namanya masalah seseorang ya, di berbagai macam masalah. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang ada di sini ya dijabai Gusti Allah tentang pengobatan, tentang semacam-macam lah. Nah, untuk agendanya ya setiap Jumat biasanya itu kumpul ziarah di makam para leluhur atau makam wali atau kiai-kiai yang ada di Rembang dan sekitarnya. Akhirnya terbentuk sebuah wadah kumpulan para orang-orang yang mempunyai tujuan yang baik. Akhirnya
padepokan sih dinamakan padepokan Jaga Satru, yaitu jagat sholawat Rembang Bersatu. Dan untuk metode dakwahnya Untuk metode dakwahnya yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, ya, terus untuk membantu sesama yang membutuhkan di bidang spiritual atau di bidang pengobatan. Tentang banyak anak-anak pang yang kesini, orang-orang yang dulunya yang sering mabuk, sering kumpul di sini, kita rangkul bersama, kita ajak jalan bersama dalam arti untuk tujuan yang baik. Di sini yang dapat hidayah Gusti Allah ya alhamdulillah jadi orang yang baik, mau sholat, mau menunaikan kewajiban 5 waktu, walaupun kadang tuh orang bolong-bolong sholatnya. Ya, alhamdulillah semua itu kan hidayahnya Gusti Allah, hanya mempengaruhi untuk tujuan baik. Dia mau baik ya mau masuk sini itu ya harus sholat. Jadi basicnya walaupun backgroundnya ilmu hikmah, tapi untuk mendandani mereka atau cacah yang pekerjaannya yang negatif lah, kalau bisa untuk positif dirangkul bareng. Tapi dengan mengatakan bahwa ilmu hikmah ini sebenarnya apa? Ilmu hikmah itu sebenarnya ilmu untuk menambah keyakinan sama Gusti Allah. Cuma orang sebenarnya itu membutuhkan ilmu hikmah dalam arti tanda petik itu bukan untuk hal yang negatif ya, untuk jaga diri, untuk membantu sesama, dalam arti untuk pengobatan, untuk hal macam-macam lah pokoknya. Ilmu kita kan sangat berguna sekali untuk sesuatu yang negatif dalam arti yang untuk pengobatan, untuk macam-macam lah. Katakan luas. Ilmu luas bukan untuk jago-jagoan atau untuk kendal-kendalan atau untuk jatuh-jatuhan, enggak. Ilmu hikmah itu untuk diri sendiri atau untuk membantu sesama atau orang lain yang membutuhkan. Dan di sini pun mengijazakan beberapa hijab atau ilmu hikmah yang manfaat. Jadi ilmu hikmah diturunkan dari sini ya, untuk manfaat dunia dumugi akhirat. Jadi ilmunya enggak untuk urusan dunia tok, yang bermanfaat dunia dumugi akhirat. Jadi ilmu kalau enggak manfaatnya dunia tok, akhiratnya enggak dapat, itu kan sia-sia. Kembali yang awal nih, wonten logo padepokan itu nih Kang. Nah, itu untuk tanya arti logo kayak karena kan mau coba hitam ya. ya itu kan diambil dari peraulan dari beliau, guru saya, guru mursyid saya Gus Im Mahmudi atau Gus Im itu kan lambang tauhid, atau kebetulan sekali kan berada di terowulan Terah Majapahit, termasuk beliau guru saya Gus Im itu kan sesepuh Majapahit atau budayawan yang menguri-nguri keberadaan yang ada di Majapahit di telatah terowulan itu, untuk para budayawan, para sepuh, para kolektor pusaka, para macam-macam itu, para ya, banyak yang dari Jawa Timur itu yang merapat ke pesantren Sri Aladuni namanya sana ya, di padepokannya Gus Im atau pesantren itu banyak yang berkumpul, para budayawan atau para cendekia yang merapat ke sini. Di Joko Pudu termasuk ketua paranormal Jawa Timur, termasuk wadah Indigo Jawa Timur, wadahnya ada di situ. Termasuk kemarin tuh ada yang
menumbuhkan lagi tentang Bono Coroko Laksara Jawa, dibalikkan di situ ya, untuk lagi jadi Jawa relang Jawa nih, untuk sejarah tanah Jawa diuri-uri supaya nggak hilang. Jadi masih semi kejawen. ya campuran soal budayawan, apa ya, budayawan katakan kiai juga kiai ya, itu udah ngajinya ngaji tasawuf atau kitab al-hikam tidak. Jadi lambang Padepokan Jagat Sholat Sri Aladuni itu bintang, tapi bintang tauhid yang lingkarannya tadi diambil dari atau lambang Majapahit, tapi dengannya terbentuk lambang bintang tauhid. Itu ada artinya, itu tulisannya la ilaha illallah, enggak hanya bintang aja gitu, ada artinya. Nah, dilihat di YouTube ada. Hari ini untuk rutinan yang untuk khusus di Kota Rembang itu masih istighosah bersama atau tahlil bersama di makam para wali di Rembang. Terutama di sini juga dari Jagat Sholat Aladuni, juga dari Laskar Pangeran Sedolaut yang makamnya beliau ada di belakang Masjid Agung Rembang. Itu bupati pertama atau disebut Raden Prateknoningrat atau Pangeran Sedolaut. Kenapa disebut Pangeran Sedolaut? Waktu itu beliau meninggalnya di tepi laut. Jadi untuk menguri-uri warisan leluhur atau ziarah religi di Rembang maupun di sekitarnya itu diberi wadah Risalah Wali Songo yang dipimpin oleh Gus Heri Lasem. Rembang biasanya yang mimpin ngaji itu Gus Mama, putra Mbah Yai Mansur. Untuk berkampus ini nggak ada apa, milah-milah, bebas, semua orang masuk ini bebas. Yang penting punya tujuan baik. Ini. Bebas. Jadi orang-orang awam kita Rembang boleh ikut. Nah, boleh ikut. Cuman yang ada di situ banyak, termasuk ada orang Hindu dari Bali, dia itu di Kesatuan 40 ya, mau sini ya, hanya silaturahmi. Terus yang dari Sumatera itu ya juga Hindu, namanya Kadek. Yang satu Bali itu namanya Nyoman, itu ada 40 Satuan 40 Blora itu Luar bisa menampung, penting untuk saling merangkul, saya menghormati agama satu sama lain, tidak ada perbedaan apa-apa. Tapi yang di sini yang detailnya itu untuk bergabung di sini, detailnya itu harus Islam. Islam nggak apa-apa, tapi ya hanya sarasian atau tukar kawruh, bebas di sini, menerima dengan tangan lebar di sini. Nah, kopi deh tunjuk, nyantai mawon. Dulu juga ada dari Unisula Marang untuk wawancara di sini untuk skripsi tentang ilmu hikmah, tentang pustaka, tentang apa itu supranatural, apa itu metafisika, untuk skripsi beliaunya. Mbak, siapa saya lupa, masih saya simpan di Facebook ada. ini
spiritual atau pengobatan, tapi juga malam-malam yang Ya bisa nanti. Bisa Pak. Pokoknya ditampung untuk tujuan apa? Lagi itu tujuan untuk tujuan baik. Tentang metafisik, tentang kegoiban dalam arti bahasa kerennya di metafisika ya. Yang mau riadah, yang mau sembelihan langsung tanpa puasa ada. Saya tetap wirid harus sholat. teman-teman yang ingin belajar tentang spiritual tentang pengobatan bisa langsung datang ke tempat itu ya. Bisa langsung nanti konsultasi nanti untuk tarkawuruh, sharing bisa di sini ya. Kita berbagi pengalaman di sini. Terus podo bareng-bareng tukar kawuruh, bareng-bareng ngomong rasa. Sendiri mau kancing Rau Kanjeng itu nama dari sebuah musiknya guru saya di sini, namanya Parau Kanjeng. Nah, pesantren Siri Aladuni atau Jagat Salawat Siri Aladuni itu untuk lagu-lagu religi yang diciptakan beliau guru saya Gus Imam Mahmudi. Pernah manggung di Megulung di rumahnya Mas Tep. Nah, terus di paskolnya yang Jatikusumo Gunung Botak pernah, terus di rumahnya Pak DPR Pak Didi pernah. Terus dulu saya pertama ke sini ya mendatangkan dari grup sini itu di Ngadem, pertama kali di Ngadem waktu itu habis 41 juta. Terus tata kerja dari teman-teman, izin dari beliaunya guru saya Gus Im, akhirnya terlaksana di Desa Ngadem. Alhamdulillah juga dihadiri Pak Bupati Rembang ya, nika Pak Kafit. Pengiriman jenengan ingkang riyen matur ilmu niku lakune niku pripun? Waktu itu ini ya, waktu itu keluarga saya itu cuma di bidang spiritual. Sebenarnya ada 7, tapi yang 4 itu laki-laki, tapi yang 1 muslim. Mas saya sudah meninggal, itu ya termasuk ya sesepuh. Terus mas saya yang ada di Teralapan juga ya membantu orang melalui status yang sekolah. Nyandit Saya nggak pernah nyantri, saya hanya nyantri tabarukan pada kiai, tabarukan, pernah nyantri. Ngaji pun hanya di kiai kampung biasa. Nah, nyantri tabarukan, termasuk di Bais Karamit Grobogan, masuk juga di Banten, di Caringin, di mana Abah Saifuddin, di Pandeglang sana, terus di Indramayu, terus di Cirebon, terus di sampai Rembang sekitarnya, terus Kudus, Semarang, sampai Solo, Wonogiri, terus dari Bali, termasuk juga sama Mbah Suwerbilah yang dulu mondok di Indresmo, beliaunya Mbah Suwerbilah yang dari Nganjuk. Maka juga alhamdulillah ditemukan Abah Suyuti sama Gus Maktum Jauri di Lirboyo. Waktu itu tahun 2002 dipanggil sama Gus Maktum, hanya ngaji atau tabarukan aja, ijazahnya Pak. yang dikenang Gus Maksum dari Untuk yang dikenal Gus Maktum waktu itu saya
diberi pesan kan, yaitu amalkan ilmunya dengan baik. Ilmu yang baik adalah ilmu yang bermanfaat dunia tubuki akhirat. Terus saya senang sama satu, saya amalkan ilmu. Ya alhamdulillah dengan izin Allah banyak yang terbantu. Dari Gus Masud sendiri dulu ada ilmu khusus, dikatakan ilmu khusus kan saya minta ijazah waktu itu diberi ijazah hizib nasor untuk puasa 7 hari oleh beliau Maafurullah Gus Maksum Jawari ya, termasuk banyaklah banyak yang jelas ya. Yeah. Motivasi untuk rencang-rencang ya, jalankan amar ma'ruf nahi mungkar, bela diri itu untuk membela diri, bukan untuk cari musuh, bukan untuk cari musuh ya, membela diri itu untuk menjaga diri atau untuk membantu yang lemah. Ilmunya cari ilmu yang bermanfaat dunia tubuh akhirat, ilmu yang baik. Untuk cari musuh, kita adalah satu, walaupun dari perguruan manapun kita tetap satu. Kalau kita tetap cinta NKRI ya, itu bukan saya. Ya alhamdulillah matur nuwun sampun dugi teng gubuk kula teng padepokan kula. Mugi-mugi silaturahmi menika manfaat di dunia wal akhirah. Sekian dari saya, semoga wawancara ini atau para saya ini atau omong-omongan ini bermanfaat. Tetap kita harus duluran. Oh, jangan kan kalau lewat ini mampir monggo, terbuka untuk siapapun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.